Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Syarifuddin M. Hum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin kami lanjutkan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten dan Kota yang mewakili se-Jawa Tengah, dan yang kami hormati pengurus IBI Pusat, Ketua IBI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Untuk Suwanto SPM beserta jajaran, Ketua IBI Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh wilayah Indonesia, dan Bapak Ibu Penerima dari seluruh Indonesia, baik yang mengikuti secara luring maupun daring, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. masih bersemangat Bapak Ibu semua? Baik, tentunya sudah istirahat, sholat, sehingga fresh lagi dan siap untuk melanjutkan sesi malam yang sangat menggembirakan ini Bapak Ibu semua. Masih bersama saya Sri Janji Dan saya Iwan Jaludiyata yang akan memandu sesi malam ini. Hadirin yang berbahagia, acara malam ini diawali dengan sambutan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah terkait kebijakan literasi bagi pendidikan non-formal. Kepada Bapak Dr. Syarifuddin M. Hum dipersilakan. Bisa pinjam pelantangnya. Saya harus pegang pelantang Bapak Ibu karena saya tuh gemeteran orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekjen Ikatan Pendidik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas se-Jawa Tengah yang mewakili, dalam hal ini ada Kepala Dinas Pendidikan Jepara, Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, baru ya Pak, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, dan Kepala Dinas Projo Kota Tegal. Bapak yang saya hormati juga Kepala atau Ketua Ikatan Pendidik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Pak Untuk. Yang saya hormati pula jajaran atau Ketua IPI dari berbagai provinsi. Ini Indonesia Pak? Kalimantan Timur juga di. Yang saya hormati pula Bapak Ibu anggota Ikatan Pendidik Indonesia dari berbagai daerah, mudah-mudahan ada dari NTB. Ada dari NTB Bapak Ibu? Kebetulan saya dari NTB. Yang saya hormati pula Bapak Ibu panitia penyelenggara kegiatan acara Dirgahayu ke-18. Ini perlu dicatat ini Bapak Ibu. Dirgahayu ke-18 Ikatan Pendidik Indonesia, bukan Dirgahayu Ikatan Pendidik Indonesia ke-18. Ini bahasa soalnya. Karena kalau misalnya Ikatan Pendidik Indonesia ke-18 ada IPI 18, berarti banyak IPI-nya. Nah ini Dirgahayu ya. Nanti tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena ini di bahasa soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera. Alhamdulillah, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat berkah dan karunia berupa kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di aula Balairung Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti acara peringatan hari ulang tahun ke-18 Ikatan Pendidik Indonesia. Ini luar biasa, ini bukan ini yang, tapi masih muda ya kalau misalnya itu anak remaja itu. Karena 17 tahun tambah 1 tahun itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih secara pribadi karena saya tidak tahu apa hubungannya saya sebagai pribadi dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tentang program-program yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam Ikatan Pendidik Indonesia. Nah, ini mungkin karena saya sebagai tuan rumah, jadi mungkin tidak enak ya Pak, Bu Sekjen ya. Nah, sudahlah, undang aja lah kepalanya gitu. Bapak Ibu, kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih karena kepercayaan diberikan kepada kami. Karena Bapak Ibu, ada beberapa UPT atau instansi vertikal di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di antaranya itu ada bahasa, ada Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, ada Balai Besar Guru Penggerak, ada perguruan tinggi yang sebenarnya Bapak Ibu bisa datang ke selain kami. Tapi alhamdulillah kami diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan bukan tingkat provinsi pula. Tadi saya melihat hiruk pikuk tamu-tamu sejak kemarin itu berasal dari berbagai provinsi. Luar biasa ini Bapak. Tapi saya tanya di mana NTB, belum ada. Ya, NTB belum datang itu kelihatannya. Mungkin saya ada sebagai wakil dari NTB. Pendidiknya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Tentu ini kebahagiaan bagi kami karena pada dasarnya IP ini dulu kalau tidak salah adalah berdomisili atau berkantor di PP PAUD, karena ini dulu adalah bekas PP PAUD. Akhirnya dikonversi dan menjadi kantor bahasa atau Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Tapi ini memang atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Ibu. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Artinya mungkin bukan kegiatan ini saja, banyak event atau kegiatan-kegiatan akan datang yang bisa kita kerjasamakan, dan insya Allah kami akan siap sedia untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional dengan kapasitas, dengan fasilitas yang sederhana ini. Untuk itulah monggo Bapak Ibu, kalau misalnya kami ke depan itu juga akan dijadikan sebagai salah satu atau mungkin tuan rumah kembali dalam penyelenggaraan atau kegiatan-kegiatan yang berafiliasi dengan Ikatan Pendidik Indonesia. Dan saya mohon maaf tadi juga yang sebenarnya saya harus hadir, hanya karena mungkin kesalahan informasi. Jadi ya alhamdulillah malam ini baru saya bisa hadir. Bapak Ibu, ini senyampang kita bertemu. Senyampang Bapak Ibu ada, selamat datang Pak Kadis. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Purworejo. Mari berikan tepuk tangan kepada beliau. Yang hari Sabtu kemarin baru bertemu. Penyelenggaraan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Bapak Ibu. Itu di Purworejo itu. Yang nanti kami akan bertemu di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi di Jepara. Ada kepala dinasnya beliau Pak Ali. Dan tanggal 16 kita ke Karimun Jawa ya Pak. Beliau sudah siap itu. Bapak Ibu, senyampang kita ketemu. Mohon izin, apalagi tadi sudah disampaikan oleh para pewara
bahwa pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk berbicara tentang literasi. Bapak Ibu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tepatnya di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utamanya. Adapun program-programnya itu adalah apa yang disebutkan tadi oleh para pewara itu adalah program literasi. Selain literasi, ada 2 program menjadi prioritas, walaupun itu banyak programnya ya Bapak itu, tapi sebagai terjemahan dari nawacita Presiden yang diturunkan kemudian menjadi rencana strategis kementerian, yang kemudian diterjemahkan kembali di rencana strategis unit utama, dan kami sebagai perpanjangan tangan di provinsi ini menjalankan program-programnya itu ada 3, yaitu pelindungan bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa daerahnya, yang kedua itu adalah penginternasionalan bahasa Indonesia, dan yang ketiga tadi yang disebutkan itu adalah literasi. Nah, sebelum ke literasi, mungkin kami akan menginformasikan bahwa revitalisasi bahasa daerah ini Bapak Ibu ada program kerjasama kami dengan pemerintah daerah. Ini kesempatan kebetulan ada para perwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala dinas dan wakilnya atau yang mewakili. Karena kegiatan ini adalah sebuah kerjasama untuk pelindungan bahasa daerah. Caranya adalah ada program revitalisasi. Tujuannya mendekatkan bahasa ini dengan penuturnya, yaitu para generasi muda. Dalam hal ini kami sebut dengan penutur muda bahasa ibu, yang masuk dalam kategori pendidikan dasar SD dan SMP. Alhamdulillah kemarin sudah sebagian besar pemerintah daerah menyelenggarakan festival tunas bahasa ibu tingkat kabupaten kota, dan hari Sabtu kemarin itu saya menghadiri acara di Purworejo ya Pak. Dan tanggal 14 besok, tanggal 14 sampai tanggal 17 itu tingkat SMP diselenggarakan di Jepara, itu festival tunas bahasa ibu tingkat provinsinya. Dilanjutkan pada tanggal 21 sampai tanggal 24 itu SD. Nah, di SD ini Bapak Ibu kita akan mencatatkan rekor muri. Untuk itulah para Bapak Kepala Dinas nanti bisa hadir, karena nanti menyaksikan sejarah pencatatan rekor muri tentang penulisan pitutu leluhur dengan aksara Jawa di lontar, ya, daun lontar. Itu kerjasama kami dengan Jepara. Nah, itu tingkat di SD, itu dihadiri oleh 3.000 peserta untuk mengikuti. Nah, itu adalah program di mana kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Di tahun ini mulai itu bergilir. Tahun ini pertama diselenggarakan di Jepara, di tahun kemudian itu diselenggarakan di Surakarta. Nah, di tahun 2026 ini baru masuk beberapa klausul kabupaten kota untuk penyelenggaraan kegiatan itu. Itu bagaimana bentuk Bapak Ibu pelindungan bahasa daerah. Yang kedua, penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu ini adalah penilik. Penilik itu masuk dalam pengawas ya Pak? Pengawas ya. Nah, tentu di sini adalah ini sebagai apa ya, mitra. Kalau bisa dikatakan mitra yang luar biasa pada saat kita ingin pengutamaan bahasa negara. Bapak Ibu, tanggal 20 November 2023 ini bahasa Indonesia sudah dijadikan sebagai bahasa yang ke-10 untuk menjadi bahasa resmi sidang umum UNESCO PBB. Mari berikan tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Bahasa yang ke-10 Bapak Ibu dari 7.000 bahasa di dunia ini. Sedangkan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sengaja diciptakan
sejak 1928 itu. Tapi mengalahkan bahasa induknya, bahasa Melayu. Bahasa 10, kalau Bapak Ibu ke Prancis itu sudah ada piagam itu tentang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dan dipakai sebagai bahasa resmi sidang umum PBB. Jadi pada saat Bapak Ibu kalau misalnya ikut sidang umum UNESCO PBB, nah itu sudah ada bahasa Indonesianya. Tidak repot lagi diterjemahkan Bapak Ibu. Itu luar biasa bahasa Indonesia. Yang ketiga tentang literasi. Nah ini literasi ini tentu Bapak Ibu, karena semua komponen kita dalam dunia pendidikan itu adalah bagaimana kita mengupayakan penguatan literasi. Tentu di sini sebagai tugas kami sebagai lembaga kebahasaan yang memang menangani masalah keliterasi, dan Bapak Ibu juga harapan kami sebagai penilik. Karena apa? Literasi itu adalah fondasi fundamental Bapak Ibu. Fundamental atau peningkatan sumber daya manusia. Nah tentu kita mulai dari dunia pendidikan. Bapak Ibu ini kan keliling-keliling di dunia. Kalau penilik itu sasarannya apa Pak? Pendidikan non formal. Nah pendidikan non formal kami juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas literasi Bapak Ibu. Itu penguatan karena apa? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang program PISA, Program for International Student Assessment itu, di mana Indonesia berada pada urutan 64 dari 72 negara. Dan ranking pertama itu adalah Finlandia. Finlandia itu Bapak Ibu, di kamar mandinya pun ada buku. Nah ini, kita tidak tahu kapan dia membaca buku di kamar mandi itu. Nah ini penting. Untuk itulah harapan kami bagaimana kedepannya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sebagai pemilik untuk penguatan literasi. Karena di PISA itu ada 3 sasaran kajian ilmu pengetahuan, yaitu pertama itu adalah sains, yang kedua itu adalah matematika, yang ketiga itu adalah reading, membaca. Nah tentu budaya membaca ini perlu kita tradisikan Bapak Ibu, karena ini adalah fondasi intelektualitas. Karena semua pentransmisian kajian ilmu pengetahuan itu ya dasarnya adalah membaca, tidak bisa tidak. Kami pernah melakukan pengajian dan bahkan ada beberapa kajian itu, bagaimanapun tingkat kecerdasan seseorang itu Bapak Ibu, tanpa membaca ya tidak bisa. Nah untuk itulah, karena memang di dunia pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke pendidikan tinggi, ya kita harus bagaimana mentradisikan yang disebut dengan membaca, di mana kalau itu sudah menjadi sebuah tradisi, itu masuk dalam kategori bagaimana kita mencoba untuk penguatan literasinya Bapak Ibu. Sekali lagi literasi ini sangat diperlukan, karena inilah untuk mengukur bagaimana tingkat penilaian anak-anak itu. Dan sekaligus kalau kita misalnya memang diuji atau dites atau dikaji lagi oleh organisasi dunia dalam program PISA itu, tentu harapan kita tidak lagi terkungkung pada urutan-urutan terendah, tapi harapan kita bisa masuk dalam 10 besar seperti negara-negara ya, salah satunya tadi saya sebutkan itu adalah Finlandia. Finlandia itu adalah negara kecil tapi tingkat literasinya tertinggi Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah, memang sekarang kita ini sudah masuk dalam yang disebut dengan buku digital, karena memang kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau balai kantor yang ada di provinsi lain atau badan bahasa itu memang sudah menyiapkan buku-buku yang Jawa Tengah saja itu, khusus di Jawa Tengah itu nanti itu diperuntukkan atau disiapkan buku sekitar 2 juta eksemplar untuk dibagikan kepada semua sekolah dan komunitas literasi Bapak Ibu. Untuk apa? Penguatannya. Nah tentu ini mungkin tidak satu pihak saja yang bekerja, tidak dari pihak kami, tidak dari guru saja, mungkin tidak dari pihak sekolah saja, tapi semua pihak, salah satunya Bapak Ibu yang tergabung dalam Ikatan Penilik Indonesia itu yang ada di yang ada di berbagai daerah. Untuk itulah Bapak Ibu, karena ini penting, sekali lagi mungkin saya tidak berpanjang kalam dalam hal ini,
karena nanti ada diskusi yang lebih utama untuk bagaimana penguatan atau program penilik ke depan sebagai garda, salah satu garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena dasarnya mencerdaskan bangsa ini Bapak Ibu, kami titip program kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini, salah satu program yang disebut dengan literasi. Bagaimana caranya atau strateginya untuk penguatan literasi itu adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa berjibaku atau mengajak anak-anak kita, guru-guru kita untuk membudayakan yang dinamakan dengan membaca. Karena dengan membaca itu Bapak Ibu pasti itu sebagai dasar untuk berbicara, untuk menulis dan lain sebagainya. Kalau tanpa membaca itu, ini tamu dari Korea. Oh, yang kita tonton di itu di drama Korea ya, bukan? Selamat datang. Selamat datang. Ya. Opa Academy. Itu artinya selamat. Oh, namanya. Selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang di Semarang. Selamat datang di Jawa Tengah dan selamat datang di Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan tamu kita dari. Sekali lagi Bapak Ibu, kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan saya secara pribadi mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami di mana ini menjadi tuan rumah, dan kami Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengucapkan Dirgahayu ke-18 Ikatan Pemilik Indonesia tahun 2024. Semoga jaya, semoga semakin kuat, semoga mempunyai kontribusi yang besar untuk negara ini. Sekali lagi selamat, tetap semangat Bapak Ibu. Kami menunggu kerjasama berikutnya antara kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Ibu sebagai yang tergabung dalam Ikatan Penilik Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang meriah untuk Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota Seprovinsi Jawa Tengah. Dan juga kami menyapa dari penilik wilayah Indonesia bagian barat mana Bapak Ibu? Hai, iya ini dari Deli Serdang ya, Sumatera Utara. Oke. Kemudian ada juga yaitu dari wilayah Indonesia bagian tengah. Hai, wah ini penilik dari Cilacap. Ini Bapak Kepala Dinas Kabupaten Cilacap, Bapak Lur. Ada 50 penilik di Kabupaten Cilacap ini, alhamdulillah. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas bisa membersamai kami. Kemudian dari wilayah Indonesia bagian timur, halo. Ada juga ini dari Sulawesi Selatan, nggih. Terima kasih, nggih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan persembahan tarian Larung Mahesa dari IP Karesidenan Pati. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Monggo.
ngawujudake bejo, buko, gondo arum, sak kuntupe kembang melati. Unjul ing ngarsane Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi nyai danyang danyang ketrami amalipun. Dipun sepura dosanipun. Saged wangsul ing dalem ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Wonten slametan menika minangka asil puji syukur marang Gusti ingkang Maha Suci. Ugi minangka usus syukur dhateng ingkang asil bunggalen menika kersa paring palilah sedoyo slamet saged melimpah kasil bumi. Dene wonten bodho pantes saka wetan tak tolak balik mangitan. Dene wonten bodho pantes saka kidul tak tolak balik mangidul. Dene wonten bodho pantes saka kulon tak tolak balik mangulon. Dene wonten bodho pantes saka lor tak tolak balik mangalor. Dene wonten bodho pantes saka tengah tak tolak balik manengah. Biar padang rantak-rantak padang keterawangan takon ana beda sing ana rahayu slamet 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 to marang kersaning Gusti. Baik, hadirin yang berbahagia, kami juga ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Joko Wino MSI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Penilik Indonesia ke-18 tahun 2020.
Filosofi nasi tumpeng bahwa nama tumpeng berasal dari akronim dalam kalimat Jawa, yakni yin metu mutu mempeng. Tepuk tangan Bapak Ibu. Artinya dalam bahasa Indonesia, jika hendak keluar maka harus bersungguh-sungguh. Maksudnya saat melakukan suatu hal sebaiknya dilakukan dengan penuh dedikasi dan usaha. Baik, hadirin. Kami lanjut. Bentuk tumpeng adalah kerucut yang mempresentasikan konsep ketuhanan, Bapak Ibu. Puncak nasi tumpeng tersebut menjadi simbol dari harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Adapun pemotongan tumpeng yang dimulai dari puncaknya memiliki tujuan untuk memastikan penyelenggaraan acara dapat mencapai hasil yang terbaik. Kemudian potongan tumpeng diberikan kepada seseorang sebagai wujud penghormatan atau kasih sayang. Tak hanya itu, lauk pauk yang berjumlah 7 dalam tumpeng juga mempunyai makna yang mendalam. Dalam bahasa Jawa, angka 7 disebut pitu, yang dianggap memiliki makna pitulungan, atau dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan. Umumnya berisi nasi, ayam, ikan lele, ikan teri, telur, sayur urap, dan cabai merah. Meskipun saat ini tumpeng telah memiliki variasi yang bermacam-macam, termasuk lauk pauknya, karena tumpeng mengalami transformasi. Seperti kita, penilik dan pendidik non formal pun perlu transformasi yang lebih hebat dan lebih baik lagi tentunya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kepada yang kami hormati Ibu Sekjen IPI Pusat dan Ketua Pelaksana Kegiatan, kami persilakan untuk menempatkan diri di depan guna menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Berkenan Bapak Dr. Syarifuddin M. Hum untuk maju, Mr. Song Chang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang pertama berkenan tumpeng dan menyerahkan dari Bapak Dr. Syarifuddin M. Hum kepada perwakilan IPI dan Sumatera Utara. Mohon perwakilan dari IPI Deli Serdang Sumatera Utara untuk menempatkan diri, yaitu peserta dari paling barat. Apa sih? Oh, masuk. Iya, sudah ngerti. Simbol ketuhanan. Dan penilik sebagai ada ikatan atau mungkin instansi atau apa ya? Yang kedua, organisasi untuk menjalankan transformasi kecerdasan untuk anak-anak dari negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Ibu Bu Sri dari Serdang, dari bagian Indonesia yang terjauh, terbarat. itu sudah urutan aja. Jadi iya kan sudah ada ribut banget. Baik, mungkin ini proporsi pemotongannya ya, porsi tumpeng untuk tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah.
Iya, berjabat tangan. Oke. Nggih. Oke. Tetap di tempat Ibu nggih. Yang kedua, berkenan memotong tumpeng dan menyerahkan dari Mr. Song Chang kepada perwakilan IPI Sulawesi Selatan. Mohon perwakilan untuk menempatkan diri. Oh, mohon maaf, dari Kalimantan Tengah, monggo kepada perwakilan IPI dari Kalimantan Tengah untuk berkenan menerima potongan tumpeng yang kedua. Dipersilakan Ibu. Ibu ini tadi pagi menjelang siang ini adalah atlet dari tenis lapangan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, berkenan memotong dan menyerahkan tumpeng, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Jokowino MSI, kepada penilik termuda yang hadir pada malam hari ini, yaitu penilik dari Kabupaten Wonosobo, atas nama Ibu Sri Juwariah. Dimohon untuk menempatkan diri. Kita lihat proporsi pemotongannya untuk penilik yang termuda dari Wonosobo. Happy birthday Ipi, happy birthday Ipi. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu, kita nyanyi bersama. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya.
Maksudnya ngobrol asik ya? Oke. Iya, itu adalah prosesi puncak acara kita pada malam hari ini. Ulang tahun IPI ya, Ikatan Penilik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan persembahan tari Lengger Megot Banyumas dari IPI Banyumas. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Dirgahayu Ikatan Penilik Indonesia ke-18 tahun 2024. Pada kesempatan ini, kami dari Karisdenan Banyumas yang terdiri dari Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara akan mempersembahkan tarian tradisional dari daerah Banyumas, Lengger Megot Banyumasan. Tarian ini bagian dari warisan budaya masyarakat Banyumas yang memiliki makna mendalam. Lengger Megot Banyumas bertemakan pergaulan dengan filosofi Megot bareng Go Banyumas, yang berarti bergerak bersama untuk Banyumas. Dengan menampilkan keindahan gerakan tubuh yang lincah dan bersemangat, diharapkan kita sebagai penilik Indonesia mampu beradaptasi dalam era globalisasi. Musik iringannya terdiri dari calung Banyumasan dan kendang jaipongan yang mencerminkan perpaduan dua budaya Banyumas dan Sunda. Hal ini membawa pesan bahwa penilik senantiasa saling bekerja sama dalam pendidikan non-formal Indonesia. Kostum yang digunakan dalam tarian ini juga tidak kalah menawan, dengan pakaian tradisional bernuansa cerah dan aksesoris yang gemerlap, melambangkan penilik yang senantiasa ceria dalam melaksanakan tugas fungsinya dalam melaksanakan tugas. Melalui tarian ini kami berharap dapat menampilkan salah satu kekayaan budaya Banyumas. Semoga persembahan tarian Lengger Megot Banyumasan dapat memberikan kesan kepada segenap yang hadir di sini. Marilah kita saksikan bersama penampilan tarian Lengger Megot Banyumasan yang akan dibawakan oleh penilik Banyumas mewakili Karsidenan Banyumas.
Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Luar biasa. Tari Lengger Megot Banyumas. Ya. Megot. Ala Banyumasan. Iya. Sambil megot Bapak Ibu. Kembali untuk menempati panggung. Iya. Luar biasa Bapak Kepala Dinas Kabupaten Banyumas dengan nama bekennya Bang Jack. Iya, luar biasa. Sesi foto malam. Iya. Iya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu. Yuk. Terima kasih Bapak Kepala Dinas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ngobrol asyik bersama Bang Jack, praktik baik perencanaan kebutuhan penilik. Untuk meringankan langkah kita bersama, maka telah hadir narasumber Kadisdik Kabupaten Banyumas, Bapak Dr. Andes Joko Wiono MSI, dan Kabid Paudikmas Kabupaten Karanganyar, Ibu Eni Kurniasi SHMM, dengan moderator Bapak Untung Iswanto SIPMM. Kami serahkan kegiatan ini untuk dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Ibu narasumber hebat, kami persilakan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Yang seremonian nanti harus. Bapak. Oh saya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat?
Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Seprovinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang permasalahan seputar penilik di Indonesia. Kenapa ini dilaksanakan pada malam hari ini? Karena pengambil kebijakan kepala dinas di kabupaten kota itu hadir malam ini, Bapak. Sudah 15 kepala dinas kabupaten kota yang hadir di malam hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa tadi siang sudah dilaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh Bu Direktur secara daring, kemudian diikuti oleh perwakilan dari Korea yang baru saja tadi berpamitan bahwa pendidikan PAUD Dikmas ini akan diarahkan, yaitu akan bekerja sama dengan berbagai negara diantaranya yang sudah, yaitu dengan Korea Selatan. Dan sebagai laporan kepada Bapak Kepala Dinas, tahun 2004 penilik Banyumas telah melakukan MOU dengan Korea Selatan melalui Bapeda, yang buku-bukunya sudah ada di sana, Bapak. Pada malam hari ini kita akan berbincang tentang beberapa kebijakan yang diambil oleh kepala dinas yang akan dapat memberikan stimulasi atau semangat kerja, atau yang akan memberikan harapan kepada kita semuanya. Dan sebagai laporan bahwa kegiatan penilik ini, Bapak, diikuti oleh 515 orang penilik di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 413 penilik Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Kemudian diikuti oleh 102 provinsi yang pada malam hari ini sebagian sudah berpamitan, Bapak, karena besok pagi harus berangkat. Kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya hormati, sebagai laporan adalah bahwa di Jawa Tengah ada 4 kabupaten yang tidak ada peniliknya, sementara jumlah layanan PAUD-nya itu di atas 1000 lembaganya. Oleh sebab itu hari ini kami menghadirkan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Banyumas, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Blora dan Jepara, dan Ibu Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada 1 kabupaten, Bapak Ibu, yang selama 1 tahun ini tidak pernah mengikuti kegiatan penilik. Nah, ini Mas Mato itu sebagai laporan kami, yaitu ada 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan laksanakan di Kabupaten Klaten. Terima kasih. Untuk itu, sebelum berlanjut pada diskusi malam hari ini, mohon arahan dan kebijakan dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Banyumas tentang arah kebijakan pengadaan penilik baru di saat kabupaten kota kekurangan guru, Bapak. Mohon arahan dan petunjuknya, dan barangkali nanti kabupaten Bapak Kepala Dinas dari kabupaten kota yang lain akan menanggapi. Monggo, Bapak. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Saya dan teman-teman kepala dinas pendidikan yang lain saya berisi. Pak Kepala Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara merdeka. Salam Pancasila. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Rabbi shalli wa sallim wa yassir li amri
Enggak, itu kan Pak Balai Bahasa ke sana kan. Dan berbahagia. Mengapa mulia? Karena malam ini kita bicara tentang satu hal berkenaan kebaikan. Kebaikan tentang apa? Bagaimana kita bisa menempatkan penilai pada proporsinya dan pada progresinya yang mulia. Dan ini adalah kemuliaan. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang menempatkan kebaikan, maka sesungguhnya yang bersangkutan sedang menempatkan kebaikan dalam hidupnya. Bagi yang beragama Nasrani, silakan dibuka Korintus 18. Berbahagia karena kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, penilai itu bisa dimaknai dengan akronim apa? Peduli nilai hidup, nilai ilmu kehidupan, penilai. Maka saya malam hari ini menggunakan baju penilai Banyumas yang saya berikan tagline bangga jadi penilai. Saya pakai. Penilai di Banyumas Bapak Ibu, kita sudah menggunakan istilah jabatan tentang promosi penilai. Kami butuhnya 41, kita sudah terisi 36, yang 5 kita sedang berproses. Karena saya PJ sama dengan Cilacap. Kalau PJ itu prakteknya agak panjang. Oleh karena itu, dan sekarang ini penilai di Banyumas termasuk menjadi apa ya? Keinginan para kepala SD dan guru SD bahkan guru SMP. Ya. Kami kemarin formasi 22 yang mendaftar 87 yang lolos angka terakhir 60. Ini menunjukkan trennya naik. Dan saya mengambil kebijakan Itu nanti Pak Cek selesai, pertanyaan berikutnya ke sebelah. Ini dibaca jauh sampai sudah itu sudah saya. Karena apa? Saya menggunakan analog pada saat zaman Kandemdikbud. Zaman Kandemdikbud itu kalau Kandemdikbudnya 5 yang kosong, maka yang 3 itu miliknya pengawas PKSD, yang 1 pemilik Dimas, yang 1 pemilik Bintara Kebudayaan. Maka itu yang saya jadikan referensi. Langsung nanti saya tanya ke Ibu bisa menjadi tentang anggaran. dan sekarang jumlahnya 3. Saya melihat kompetensi. Dan Bapak Ibu, kami punya 1.365 lot. Kami punya 52 kursus. Kami punya sekitar hampir 400 lebih PKBM. Dan kita punya 3 SKP. Maka pemilik ini menjadi ujung tombak kami untuk 3 hal. Yang pertama, menguatkan pendidikan bahwa pendidikan kesetaraan itu adalah bagian dari negara hadir untuk menguatkan education for all. Yang kedua, kita bisa memastikan bahwa pemilik ini adalah bagian dari upaya kita untuk memberikan akses perluasan kepada masyarakat untuk mendapatkan air pendidikan. Dan pada proses ATS ini, pemilik menjadi ujung tombak kami untuk melakukan pendataan sekaligus supporting dan empowering dengan masyarakat yang tidak kategori tidak sekolah. Yang ketiga, bahwa pemilik ini hadir memang negara menemukan diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk penguatan profesi kesetaraan, bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan kehidupan. Oleh karena itu, maka pemilik ini punya operasi global. Kami di kurikulum merdeka ini, proses guru penggerak, kami sedang menyusun satu konsep tentang bagaimana ada satu bentuk kolektif guru penggerak dengan pemilik dan juga PKB agar mereka juga bersentuh dengan kegiatan guru penggerak. Sehingga nanti di 2024 tahun ini kita akan kolektifkan guru penggerak dengan pemilik untuk berkolaborasi dalam rangka memasifkan kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Mohon maaf Bapak Ibu, saat PMM Oktober 2022 kami itu saya dilantik Kabupaten Gede, Banyumas PMM-nya peringkat 33 dari 35 kabupaten kota. Saya panggil semua komponen, saya tanya satu-satu, termasuk
Pak Ketua IPI saya panggil bagaimana kita bisa buat satu hal ini, dan dalam tempo 1 bulan setengah kita menjadi peringkat 3 besar, 2 peringkat 1 sampai dengan sekarang. Salah satunya adalah pemilik, karena pemilik itu banyak sekali. Guru PAUD kita yang mohon maaf bukan akun saja belum bisa, maka pemilik ini yang kita jadikan garda terdepan untuk mengajari mereka tentang pembukaan. Oleh karena itu di Banyumas keberadaan pemilik itu menjadi sangat sempat. Kami ada 2 kegiatan yang itu bisa dijadikan sebagai wahana para pemilik untuk bereksistensi dengan profesi. Yang satu jelas biar tahu, yang satu kebiar pendidikan setara. Hul itu pemilik yang saya tampilkan. Oleh karena itu setiap besok bulan Oktober kita ada kebiar setara. Di semua kita tampilkan agar pemilik Saya masih tanya cara mengangkat penilik bagi kabupaten kota yang tidak memiliki, karena ini tidak dimulai seluruh secara Indonesia. Saya masih menanya nih. Kalau DPP kami ya sudah agak menggeliat untuk yang pemilik. Ini Pak PJ sedang memetakan ke depan agar ada penyesuaian terhadap itu semua. Dan Bapak Ibu, saya juga sering berdiskusi dengan Pak Purworejo, Pak Wasid ini sahabat saya. Kemarin libur semester juga saya libur full karena saya menggunakan undang-undang guru dan dosen. Di pasal 331 maka boleh dan dimungkinkan guru dan dosen itu untuk libur di luar juga. Saya dengan Pak Wasid dari WA. Dulu dengan saya sama-sama termasuk OT kelas melarang saya, tidak saya larang, tetapi itu juga tentang dan dia berlaku. Termasuk libur saya ditanya, Pak Zed, kok saat itu kok bisa liburnya libur kok? Dan kalau sekolahnya libur, apa gurunya pulang libur? Oleh karena itu, walaupun dengan ilmu samin, tapi saya dengan satu lagi, yaitu undang-undang guru dan dosen. Yang terakhir, bahwa keberadaan pemilik, Bapak Ibu, dan kita pun sudah melakukan penguatan pemilik dengan GTK ya. GTK saya sudah membuat mapping pemilik pun juga dilakukan penguatan dengan mendatangkan narasumber dari Balai Besar Solo dan juga Semarang. Tahun ini kita sudah akan melakukan lagi penguatan. Jadi jangan sampai pemilik itu tertinggal dengan pengawas. Keberadaan pemilik itu sama dengan pengawas. Oleh karena itu, saya malam hari ini sangat berhormat harus hadir untuk memberikan support kepada pemilik. Pemilik itu adalah bagian yang tidak dipisahkan dari implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tahun 2000. Bangga dari pemilik, maka nanti pemilik se-Indonesia harus membuat tagline bangga dari pemilik seperti yang saya pakai ini. Oleh karena itu, saya kalau pemilik pakai baju yang penting tak bibitnya jangan sama dengan pemiliknya. Nanti kalau sama juga tidak panti asuhan. Oleh karena itu, ini dapat saya sampaikan, ini undang banyak diskusi saja. Mohon maaf segala terangnya. Semoga Allah berkati kita semua. Pemilik kita, pemilik yang berbesar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak melanjutkan pertanyaan, karena di beberapa kabupaten kota penilik itu semakin habis dan pengadaannya dari kabupaten kota merasa kesulitan karena guru pada umumnya itu berkurang. Tetapi Kabupaten Banyumas dengan kebijakan Bapak mengangkat 21 penilik yang berasal dari guru. Mohon Bapak jelaskan agar kabupaten kota yang tidak ada peniliknya bisa teratasi. Terima kasih Pak. Kebetulan Pak Ketua Dewan saya, Pak PJ saya, Pak Sekda saya itu kalau bicara pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah dan pendidikan. Tahun ini ya Pak Ibu, besok Banyumas itu pengadaan P3-nya 527 P3 guru. Sehingga kalau saya ditanya, Pak Zed apa ada tidak Pak? Karena tahun ini kita 527 P3 khusus untuk guru. Sedangkan tenaga guru, penjagaan, perpus dan seterusnya kita khusus pendidikan 156 di Banyumas.
Jadi saya Pak Bupati, Pak Sekda itu kalau sudah diceritakan tentu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, pengadaan guru kita maksimalkan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi kita tadi dari 527 PDK guru pun yang kita alokasikan ditambah dengan untuk karyawan guru 156 khusus di bidang pendidikan. Begitu Pak. Terima kasih Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Bang Jack. Ya, tepuk tangan dong, kita beri aplaus pada Bang Jack pada malam hari ini. Sebenarnya judulnya adalah Ngobrol Asik dengan Bang Jack. Begitu Pak, mohon izin. Baik, setelah kita tadi bersama mendengarkan tentang peran penilik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari negara dan juga pengadaan atau perencanaan kebutuhan yang sudah disampaikan, maka kali ini mohon izin kami ingin bertanya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara tentang bagaimana nih Pak kebijakan Dinas Pendidikan terhadap kesejahteraan penilik, karena pada saat ini yang kita rasakan profesi penilik ini sangat menggiurkan Pak. Ada di beberapa kabupaten kota yang memang sudah menunjukkan kesejahteraan yang cukup tinggi. Nah, kalaupun Bapak akan menyampaikan trik bagaimana penilik ini menjadi jabatan yang seksi, tentunya bisa menularkan kepada Bapak Kepala Dinas yang hadir dan teman-teman penilik yang ada di sini. Kami silahkan Pak. Terima kasih Bu Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar selamat malam, selamat sugih waras dan sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu berbahagia dan dibahagiakan, diberikan berkah umur, berkah ilmu, dan juga berkah rezeki kita. Salam ini. Jaya, sejahtera. Siap. Ulangi lagi berapa? Ini jaya, pemilik Sejahtera. sejahtera masuk surga. Amin. Ini Jaya. Bapak Kepala Balai Dasar Jawa Tengah yang sangat kami hormati, sekaligus partner saya tadi pagi main tenis lapangan Bapak Ibu. Saya ini 6 kali lagi main sampai bosan ini. 6 kali Pak Kepala Balai Dasar 3 kali. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, malam ini, terutama Bu Sekjen ini, Ketua IPI Provinsi, beserta Bapak Ibu Kepala Dinas ataupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman penilik dari luar Jawa, terutama yang dari luar Jawa semuanya, yang dari luar Jawa yang saya sebut dulu, dan dari Provinsi Jawa Tengah, 35 kabupaten penilik kita yang hadir yang luar biasa, pertemuan juga. Jadi selamat. Kali ini saya masih ingat sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Sekjen. Tadi siang saya main dengan Ibu Marida dari Kalimantan. Ada di sini Bu Kalimantan? Kalimantan Tengah? Ada ya? Bu Marida? Ya. Nanti permintaannya saya penuhi Bu. Saya penuhi. Ya. Pokoknya nanti permintaan saya penuhi dan sudah saya bawakan di sini. Itu Bapak. Jadi mengapa demikian? Bapak Ibu yang datang dan duduk di depan Bapak Ibu semuanya adalah mantan penilik Bapak Ibu. Doa dari Bapak Ibu semuanya, saya adalah dari olahraga, kemudian SD ya, guru olahraga SD, kemudian penilik 2009 sampai 2013. 4 tahun menjadi penilik PNFI zaman dulu. Ya, betul. Sekarang penilik PAUPI, ya, tapi di dalam gaji PAUPI ya. Penilik pada waktu itu penilik PNS juga, pendidikan non formal. Sekarang berubah kepada regulasinya. Jadi saya menjadi penilik selama 4 tahun Bapak Ibu.
BP 2 PMRT yang dulunya itu baru 2 kali ini Bapak Ibu. Selama 4 tahun itu saya diberi tugas oleh kepala PT saya menjadi pegawai gaji luar biasa. Jadi saya harus terima begitu. Kemudian jadi kepala PT selama 5 tahun, selanjutnya menjadi Kabid Pemuda Olahraga 1 tahun setengah. Sekti kurang lebih 4 tahun 7 bulan, dan di September terakhir diberi amanah oleh Bapak PJ Bupati dari Kepala Dinas. Ternyata pendidik itu hebat. Pendidik kita Hebat. Jadi saya bersyukur bisa bersama teman-teman pendidik yang hebat se-Indonesia malam ini, terutama maka tadi pagi saya harus mengayu Bagio di hari ke-18 pendidik Indonesia kita. Maka tadi pagi sampai sore saya ngancani tenis sampai selesai. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terkait kebijakan kami selaku kepala dinas setelah menjadi kepala dinas, tapi sebelumnya pada waktu menjadi sekretaris dinas kami bahkan bisa memberikan kelas jabatan proyek untuk Kabupaten Jepara. Teman-teman kami dari Kabupaten Jepara ini setara dengan kelas jabatannya Kabid Bapak Ibu. Kelas 11. Karena apa? Karena pemilik-pemilik kita itu sudah banyak yang mafia, bahkan gaya-gaya yang pemilik utama ya, pemilik utama kelas 11 Bapak Ibu. Dan TPP kelas 11 setingkat Kabid di Kabupaten Jepara 6.900.000 sekian bruto, 6.900.000 sekian bruto minus PDH, wajib PDH. Ini menjadi sebuah image bahwa pendidik kita harus sejahtera. Ini harus diopeni Bapak Ibu. Siapa lagi pendidikan formal kita kalau tidak dengan pendidik kita yang hebat? Tepuk tangan dong. Kalau belajar tradisional kami 27 kecamatan, kami 16 kecamatan, jangan lupa kali hadir di Karimun Jawa. Betul dulu. Pemilih kecamatan mau agar ada kegiatan berakhir di Karimun Jawa. Siap. SPP itu dari kabupaten masing-masing. Ya. Iya, mudah kan? Maka beliau tadi Bapak Kepala Balai Bahasa pembukaan FTBI SMP tanggal 15 Oktober 16-17, semua kepala dinas termasuk Bang Cek nyebrang ke Karimun Jawa. Ya, kami promosi memang, betul, kami promosi karena setelah nanti PAD-nya sudah besar, pendidik kita sudah ada yang sejahtera. Dan perlu kami sampaikan dari 16 kecamatan yang ada di kecamatan di Jepara, 5 pemilik kami menjadikan support dan menjadi koordinator wilayah. 5 koordinator wilayah kami 5 dari 16 kecamatan itu. Dan ini yang kami pertahankan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi dengan memberikan beberapa insentif yang cukup membanggakan, maka kami kinerja teman-teman pendidik kami di Jepara sudah luar biasa. Perlu kami sampaikan data Pusdatin 2023 tentang ATS. Karena bagaimanapun saudara kita pendidik adalah yang di pendidikan non formal, kegiatan PKBM, kejar paket A, paket B, paket C, LKP dan sebagainya itu adalah tugas dari utama pendidik kita. Maka Pusdatin 2023 bulan April memberikan data ATS di Kabupaten Jepara, anak tidak sekolah menengah Jepara 5.230. Tetapi berkata dingin para pendidik di Kabupaten Jepara, maka dalam waktu tahun 2023 akhir Desember tinggal 1.006 mereka berjalan dan mau kembali. Bahkan Bapak PJ Bupati mendapatkan penghargaan dari Suara Merdeka menjadi penghargaan tentang penuntasan anak tidak sekolah.
Sekali lagi di 2025 teman-teman pendidik juga se-Indonesia, tidak hanya di Jepara, kami muncul yang namanya ATS lagi 9.527. Tetapi setelah kita verifikasi dengan Dukcapil dengan Bapeda, tinggal 6.542. Ini menjadi harapan kita. Harapan kami dan teman-teman pendidik juga gercep untuk menuntaskan ATS di 2024 ini. Sekali lagi, dan kami di Jepara tidak sampai kehabisan stok pendidik. Sampai saat ini masih ada 15 pendidik di Jepara, dan tanggal 30 Juni 2024 kami menyampaikan surat kepada Kemendikbudristek dulu, Kemendikbudristek, kebutuhan pendidik kami bla 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 bla. Dan dijawab dari Kemendikbudristek ACC direkod bahwa Jepara bisa menerima penilai 29 penilai. Luar biasa. Baru saja suratnya di bulan Juni 2024 ini. Langkah berikutnya adalah kami harus mengajukan ke Kemenpan RB, dan ini sudah kita beri. Dan izin rekomendasi itu hanya berlaku dalam 1 tahun. Sehingga harapan kami juga ini berjaya juga untuk menyelesaikan kebutuhan pendidik dari Kabupaten Jepara yang tinggal 15, bahkan tahun ini ada 1 lagi yang kurang, tinggal nanti 14. Padahal sekali lagi PKPM kita setiap kecamatan juga ada, PAUD kita baik mereka formal maupun non formal, nanti SPS jenisnya ada 1029. Oleh sebab itu ternyata Kemendikbudristek memberikan jumlah yang lebih besar daripada yang kami usulkan. Sekali lagi Bapak Ibu Kepala Dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah, terutama ataupun yang ada di Indonesia, terutama tadi ada kabupaten yang kosong terhadap pendidik, yang diharapkan untuk segera diisi. Dan marilah kita berikan kesejahteraan pendidik kita lewat TPP ataupun kesejahteraan yang luar biasa. Terima kasih dan kami kembali. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan kami ajukan kepada Ibu Kabid Dinas Pendidikan dari Karanganyar. Ibu mohon penjelasan dan arahannya yang mungkin akan ditiru oleh Bapak Ibu Kepala Dinas di seluruh Indonesia barangkali, karena ini diperdengarkan di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi malam ini masih live seluruh Indonesia, penilik para pejabat di Kemendikbud terutama di GTK PAUD mengikuti kegiatan malam hari ini kita, yaitu pada tahun 2020 Karanganyar telah menyediakan dana untuk kegiatan serupa seperti ini, ulang tahun IP yang ke-15 dengan dana APBD Kabupaten Karanganyar. Dan tahun ini Bapak Ibu, Karanganyar tahun 2025 menyediakan lagi dana untuk melaksanakan hari ulang tahun yang ke-19 di Karanganyar dengan dana APBN. Mohon penjelasan Ibu agar menjadikan menjadikan namanya apa Mbak? Sampai lupa, yaitu inspirasi dari kabupaten kota yang lain. Monggo Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Sekjen IP dan juga Bapak Kepala Bahasa Semarang, dan juga yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas se-Jawa Tengah
dan juga teman-teman IPI semuanya serta tim penyelenggara. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmatnya kita di sini di malam ini berkumpul bersama dalam kegiatan HUT IPI yang ke-18. Semoga tambah untuk IPI kita. Bapak Ibu semuanya, yang pertama kami mohon maaf Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir dikarenakan mendampingi Bapak PJ Bupati di Jakarta. Jadi kami yang beranikan diri kabit duduk bersama dengan Kepala Dinas. Ini kami baru pertama kali ini, jadi mohon izin nanti mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Bapak Ibu semuanya, kami tadi juga sangat kaget juga memberhentikan diri karena di sini dengan jajaran Kepala Dinas kami sudah harus bersama-sama ngobrol bareng. Itu suatu kehormatan bagi kami Bapak semuanya. Yang jelas kami di IPI Karanganyar. IPI Karanganyar mana nggih? IPI Karanganyar. Iya, ya. Selamat malam. Matur nuwun. Jadi kami dari Karanganyar Bapak, untuk tahun 2020 penyelenggaraan IPI di Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana nggih. Nah ini alhamdulillah tadi diberi selingan katanya untuk tahun 2025 dilaksanakan di Karangan juga. Kami siap menerima, monggo saya tunggu kerawuhannya. Saya tunggu kerawuhannya Bapak Ibu semuanya, teman-teman IPI di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu semuanya, untuk Karanganyar kami dari sesuai dengan Permenpan nomor 14 tahun 2010 sesuai dengan nomor jabatan fungsional bahwa IPI Karanganyar, Dinas Kabupaten Karanganyar setelah beroperasi untuk mengangkat tahun 2019 nggih, itu 19 penilik, tahun 2020 16 penilik. Jadi kami semuanya di Kabupaten Karanganyar ada 29 penilik dengan 17 kecamatan dan terdiri dari 450 PAUD, 34 LKP, 29 PKBM. Nggih. Itu nggih habis semuanya. Untuk TPP mohon maaf masih kalah bersaing dengan menika nggih. Kami masih sekitar 4 jutaan, 4,5 juta untuk TPP kami. Untuk TPP, dan tapi kami untuk kegiatan penilik sangat-sangat mendukung sekali nggih. Kegiatan penilik kemarin dari tahun bulan Agustus Jambore Kesetaraan di Karanganyar nggih, se-Jawa Tengah. Alhamdulillah berjalan lancar nggih. Se-Jawa Tengah Jambore Kesetaraan dilaksanakan di Karanganyar nggih. Alhamdulillah pimpin dengan Bapak Bupati Karanganyar nggih, itu dengan koordinasi dinas, dan juga untuk IPI dengan dinas sangat-sangat kami sangat-sangat berkoordinasi banget untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan juga bintek-bintek juga kami selalu mendampingi setiap kegiatan IPI nggih. Tiap tahun kami pasti mendampingi nggih. Di sini di Kebumen tiap tahun kami mendampingi untuk kegiatan IPI, jadi kami sangat mendukung sekali untuk IPI itu. Terus untuk yang ATS juga IPI memang handalan kami karena dengan adanya IPI, dengan adanya penilik ATS kami berkurang, ya sangat-sangat berkurang. Jadi memang penilik di Kabupaten Karanganyar sangat handal dan sangat berkompeten. Ya, saya kira itu untuk tahun ini dari kami. Sangat berterima kasih ya teman penilik dalam mendukung program pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Saya itu matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Karanganyar. Anak Karanganyar, teriak dong boleh? Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada malam ini rasanya kita sudah agak lengkap ya, dari peran pemilih, kesejahteraan, kemudian juga bocoran ya Bu ya, bocoran anggaran yang akhirnya bisa memberikan kesejahteraan juga kepada para pemilih. Kesejahteraan itu kan bukan juga berbentuk dana ya Bu ya, tapi juga kesejahteraan dalam bentuk peningkatan kompetensi
Nah, pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak atau Ibu dari Kepala Dinas Pendidikan, barangkali ada yang ingin bertanya kepada panelis kita di depan perihal pertama peran, kemudian juga kesejahteraan ataupun anggaran. Kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas, barangkali siapa yang ingin bertanya. Kalau memang ini sebenarnya membuat penasaran kita, bagaimana trik-trik yang Bapak Ibu panelis ini laksanakan di kabupaten kita. Silakan pada Bapak Ibu Kawi atau baik, barangkali katanya dilempar kepada teman-teman kita pemilik, barangkali ada satu atau dua pertanyaan. Silakan. Ayo, mumpung ada Bapak Kepala Dinasnya di sini, mumpung ada Bang Jack, mumpung ada Kepala Dinas dari Para dan dari Ibu Kawi. Silakan. Barangkali ada? Tidak ada? Sudah cukup? Undangannya sudah cukup? Atau sudah capek barangkali Bang Jack? Baik, Bapak dan Ibu, sebenarnya memang kegiatan ini kita ingin merangkul semua stakeholder, tidak hanya Jawa Tengah yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Jawa Tengah. Saya dari Kota Bandung juga Jawa Barat juga ingin mengikuti jejak-jejak dari IPI Jawa Tengah ini. Nah, pada kesempatan ini berdasarkan data Bang Jack, kami dari IPI Pusat memiliki data sampai dengan sekarang 2024 memiliki 12 orang pemilik utama. Barangkali di sini juga hadir pemilik utama, ada yang hadir beberapa orang. Hanya kami ingin ada bocoran Pak Bang Jack, apa saja peran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terhadap pemilik utama untuk mendongkrak ilmunya. Kami silakan. Terima kasih. Kebetulan di Banyumas ada pengawas utama itu 3, kemudian penilai yang utama ada 1. Ini sedang berproses yang satunya. Memang kita dorong untuk 3 hal penilai utama ini. Yang pertama, bisa menjadi role model untuk pengkayaan referensi kognitif tentang bagaimana dia bisa, penilai ini punya sex appeal yang bagus. Sex appeal, karena penilai itu bekerja kan harus how to insight about to, tidak sekedar how to improve, tapi how to insight about to. Jadi Pak sahabat saya ini tugasnya nanti bisa menjadi role model, termasuk bagaimana nanti bisa menjadikan teman-teman ini belajar untuk menuangkan apa yang sudah didapat di lapangan itu dalam bentuk diksi, narasi yang konseptual sebagai bahan untuk proses dia mendapatkan angka kredit di penilai utamanya. Yang kedua, kita jadikan juga sebagai orang yang bisa memberikan satu bentuk tutor sebaya bagi penilai-penilai yang di bawahnya untuk dia memahami profesinya dan dia menghayati serta menguatkan untuk proses kenaikan pangkatnya itu bisa didorong dengan penilai utama saya. Yang ketiga adalah kita jadikan sebagai teman untuk berdiskusi, brainstorming tentang pemetaan kebutuhan penilai sekaligus peningkatan kompetensi skill penilai yang dibutuhkan saat ini. Mohon maaf, dengan tidak adanya BPKB atau P2NFI, maka sekarang ini terkesan penilai itu tidak mendapatkan porsi yang proporsinya. Makanya pada tahun kemarin pada saat gebiar kesetaraan di Banyumas, saya mengundang Ibu Kepala Balai Peningkatan Mutu Jawa Tengah untuk saya pertemukan dengan penilai, Kepala SKB dan Himpaudi serta IGTKI untuk belanja masalah apa yang harus dibuat dan dilakukan untuk pengkayaan referensi kognitif sekaligus pengkayaan skill teknis tentang kependidikan agar penilai ini
tetap mempunyai nuansa novelty, kebaruan menyesuaikan dengan dinamika implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, kita dorong betul penilik kami yang utama ini untuk bisa menjadi menara air bagi teman-temannya dan juga bisa sebagai teman diskusi kami untuk menyiapkan kompetensi ke depannya. Dan saya yakin nanti 2/3 surga itu isinya penilik. Betul, tetapi di atasnya Pak Kepala Dinas, Pak. Ya, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak. Pertama sekali lagi buat mohon Bapak dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi cocok rasanya dengan tema hari ulang tahun sekarang. Pendidik sebagai agen transformasi pendidikan, mereka belajar berinovasi dan berkolaborasi. Setuju? Ya, baik, silakan. Satu pertanyaan sebagai akhir kegiatan kita pada Bapak Kepala Dinas Jepara. Bapak ada rumor yang mengatakan begini, tunjangan yang sebesar 6.900.000 pekerjaan pendidik itu apa? Itu yang terjadi di lapangan. Sehingga apa yang disampaikan dan kita mendengar bahwa di dalam keputusan Menteri Pendidikan nomor 234 tahun 2024 bahwa ada rancangan yaitu akan terjadi perburuan ataupun penghapusan jabatan fungsional pendidik. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Untung. Jadi teman-teman kami para penilik di Jepara pada saat ini memang sudah sesuai regulasi tentang terkait tupoksinya. Jadi mereka adalah lebih kepada pendidikan non formal, baik di PAUD yang non formal itu kelompok bermain, ya, SPS satuan PAUD sejenis, kemudian juga TPA, ya, di TPA juga di PKBM kita, juga kepada LKP, juga di Kabupaten Jepara ini sudah baik, berjalan dengan lancar. Kemudian sangat membantu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa angka anak tidak sekolah yang tadi muncul itu adalah rata-rata mereka adalah BPB, belum pernah belajar. Maka ini harapan kami teman-teman penilik di Kabupaten Jepara, kita harus sisir, ya, by name, by dress, by locusnya sudah ada nama orang tuanya juga sudah ada, RT RW-nya juga ada, sudah lengkap dari Pusdatin itu. Kita tinggal temukan jadi anak yang belum pernah belajar ini untuk nanti kita data dan kita kembalikan mereka mau untuk belajar. Saya kira ini rata-rata dari saudara kita yang berkebutuhan khusus itu, Pak Untung. Karena yang belum pernah belajar itu biasanya dari keluarga kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Karena di Jepara hanya satu ada SLB, ya, sekolah luar biasa hanya satu, dan kami juga mengembangkan sekolah-sekolah negeri baik di sekolah dasar maupun di SMP ini ada sekolah inklusi. Jadi mereka sekolah umum tapi bisa menerima kepada saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kami di SD ada kurang lebih kami berikan SK 22 sekolah inklusi, kemudian di SMP kelihatannya ada 4 sekolah inklusi. Dan harapan kami apa yang disampaikan Pak Untung tadi, ada penghapusan nomenklatur penilik, mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan tidak terjadi, karena teman-teman penilik itu sangat membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini yang non formal, juga bagaimana kita bisa menangani anak-anak kita yang tidak sekolah. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan tidak adalah istilah penghapusan itu. Apalagi sampai seperti yang saya sampaikan tadi, kami memberikan izin untuk membuat penilik di Jepara, ternyata diberikan rekom. Artinya berarti mudah-mudahan dari Kemendikbudristek ini juga nanti tidak ada penghapusan lah istilah itu. Karena penilik masih sangat dibutuhkan untuk kita semuanya, ya, sangat-sangat dibutuhkan Bapak Ibu. IPI, penilik,
luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu Pak Untung, kerja terus, semangat terus, dikawal oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan penilik tetap eksis dan kesejahteraan teman-teman ditingkatkan di kabupaten masing-masing ya gitu ya. Ya, sangat penting ya. Jadi pada waktu kami memberikan kelas jabatan 11 itu waktu saya menjadi sekdin, Pak. Pada waktu saya menjadi sekdin, kami dengan Kasubag Umum Kepegawaian ini kasih 11. Padahal ada kabupaten yang hanya 6. Ada 6 ya Bu ya, ada 6 katanya harus dibawa kasihan deh lu ya gitu kan. Karena penilai kita itu penilai hebat, orang yang berpotensi gitu. Dan sesuai dengan ada kelasnya. Sehingga kalau tadi saya ketemu dengan Pak Trimo, mana Pak Trimo yang dari Tangerang itu? Di Bali ya, di luar ya. Pak Trimo itu sudah penilai utama budaya. Belum Matia ya, tapi sudah nantinya mendapatkan BUP-nya, batas usia pensiunnya nanti 65 tahun katanya. Luar biasa itu Bapak Ibu. Ayo teman-teman penilai yang lainnya kejar BUP, batas usia pensiun penjenengan sampai 65 tahun. Sudah ada buktinya. Pak Trimo dari Tangerang, Banten itu saudara kita. Tadi pagi ketemu di lapangan tenis, cerita-cerita. Ternyata Pak Trimo juga aslinya Jepara. Lah itu Bapak Ibu. Jadi orang Jepara luar biasa. Penilai luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Terima kasih. Ikan. Terima kasih Bapak. Bulan ini kami akan mewakili penilik Indonesia bersama Sekjen untuk ikut membahas tentang keberadaan penilik. Mohon restunya Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Balai Bahasa untuk melalui data nanti surat kami yang sudah kami layangkan ke Menpan, yaitu tentang wacana penggabungan 4 sejak menjadi 1. Kami sudah melayangkan untuk tidak digabung karena memang testimoni ini adalah akan menjadi bahan kami yang akan dibahas di Turki akan Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, dan kami sangat menerima tawaran Bapak. Bisa dan insya Allah pertemuan pendidik untuk tribulan terakhir akan kami laksanakan di Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih. Silakan kembali. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin untuk bisa berdiri di depan. Siapa tahu saya juga nanti calon kepala dinas. Selamat malam semuanya. Ya, kalau dari tadi kita sudah capek, penat, dan saya juga sudah mendengarkan bagaimana stakeholder punya kebijakan yang berbeda. Saya dari Kota Pekalongan pada malam hari ini, orang tua saya tidak ada, tapi saya bangga karena dari Karesiden Pekalongan ada yang hadir. Ya, ini kita mau flash mob saja. Kenapa? Karena penilik itu banyak sekali tekanan. Nah, malam ini tekanan kita mau dilepas. Kita ingat ATS, kemudian transisi PAUD SD, kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dari LKP. Kemudian tadi mendengarkan, aduh 6.900.000, kami kayaknya mimpi menghayal aja nggak nyampe gitu ya, tapi kami punya semangat yang luar biasa ya. Pada malam hari ini kami minta semua melepaskan
baju sebagai kepala dinas, sebagai kabid, sebagai penilik, kita semua di sini sama, punya semangat yang sama untuk mengentaskan ATS dan seluruh pendidikan non formal jauh lebih baik. Oke. Kami punya teman-teman dari Karesidenan Pekalongan, silakan maju. Ini sebenarnya penampilan saya tidak begini tadi, tapi karena menunggu terlalu lama, ada aksesoris saya yang pada hilang. Ya, semuanya bisa berdiri, semuanya. Oke. Kita lepaskan beban kita lupakan semua yang menjadi tekanan-tekanan, baik itu dari wali kota, dari bupati, dari menteri mungkin ya. Kita semua sekarang di sini happy. Oke. Baik, untuk Karesidenan Pekalongan kami ada dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Malang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Mana suaranya? Iya. Dan kami malam hari ini siap goyang pantura. Mohon maaf Pak Untung ya. Semoga saya tidak diselentik. Saya tunggu di selentingannya Pak Untung, saya tunggu. Oh ya, gerakannya bebas aja. Maaf, lagunya memang Jogja istimewa, tapi penilik istimewa.
Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Luar biasa dari IB Karis dan Pekalongan. Maju. Amin. Izinkan Bapak Ibu di penghujung acara kami berpantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Siapa kita? Penilik Gaspol